Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi yang tentunya berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah, tempat kita mengabdi, tempat kita merendahkan diri, tempat kita merasa hina, tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu ini menjadikan kita dimudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan wudu nggih. Dulu sampai nopo nggih? Saya agak lupa. Yang terakhir pembahasan apa? Yang ada membasuh, mengusap kepala. Oke, baik. Berarti dari awal saya ulangi secara cepat, nggih. Jadi ketika ininya saja nggih, reviewnya. Jadi kalau kita hendak berwudu itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Niat ikhlas di dalam hati, berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan lafal-lafal tertentu tentang niat. Itu yang disepakati oleh para ulama. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan untuk apa? Melafalkan niat. Tapi yang disepakati adalah tidak melafalkan niat. Itu disepakati. Yang penting hatinya itu ada niat, ada al-qasd, ada maksud untuk melaksanakan sesuatu, melaksanakan wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah bismillah dalam hatinya niat, kemudian waqsil kaffaika thalathan, mencuci tangan 3 kali. Tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, kemudian wastanna bil araqi au nahwih. Kemudian apa? Menggosok gigi. Okay. Menggosok gigi dengan kayu siwak ataupun yang lainnya. Ini udah dipraktekkan apa dereng? Dipraktekkan apa dereng Ibu?
Oh dereng. Kalau tidak ada siwak, pakai sikat gigi. Wau enjang wekdal wudu badhe salat subuh, sikatan apa mboten? Sikatannya karena wudu atau yang lain? Kaitannya dengan sunnah terkait wudu nopo sikatan karena bangun tidur? Karena bangun tidur. Nah, polanya dirubah. Niki hanya merubah pola sesungguhnya, nggih. Sikatane niku ben mendapatkan nilai lebih, nggih. Pada sikatan tapi beda nilainya, beda kualitasnya. Kita niati menjalankan sunnah Rasul bersiwak saat berwudu. Nah itu Pak, pada sikatane, nggih. Biasanya sikatane nek mandi, nggih kan? Kalau mandi sikatan. Nah sekarang tidak. Ya, berwudu kita sikatan. Maka sebelum berwudu, sebelum berkumur-kumur, ini yang disepakati oleh ulama, yang pendapat jumhur ulama, sikatane niku sederenge berkumur-kumur. Sikatan. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim dalam hati niat wudu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tangan kita cuci kanan kiri 3 kali. Nah kemudian apa? Sikat gigi, melaksanakan sunnah Rasul. Nah sikat gigi niki nilainya berbeda dengan sikat gigi yang tidak ada niat atau tidak ada dasar menjalankan sunnah. Pada rezeki untu kanten nggih. Itu berbeda nilainya. Lah ini Bapak Ibu, monggo tinggal dirubah. Aja nganti sedina babar pisan urung tau nglakoni. Sedina. Misalnya kan gampangane nggih kula panjenengan sedaya sedina ping gangsal nggih wudu. Sing gampangane ngaten nggih, Arab salat subuh, Arab salat duhur, Arab salat asyar, Arab salat maghrib, Arab salat isya. Biasanya ya wudu lah. Nah, yang memungkinkan itu memang ya subuh sama maghrib. Nggih kan? Sama maghrib atau isya. Kalau isyanya memang tidak di masjid, artinya maghrib sama isya tidak berdiam di masjid tapi pulang ke rumah, maka wudunya di rumah punya kesempatan untuk bersikat gigi sebentar. Nah, pada saat wudu. Lah ini Bapak Ibu, nggih. Jadi memang kesehatan itu penting dan kesehatan mulut ternyata memang penting. Dan mulut ini ternyata memang banyak banget dosane. Setitik-setitik ngrasani wong, kan kayak gitu kan. Setitik-setitik ibu-ibu kayak nggih kan jawabannya. Nek bapaknya temeneng baik kayak ini bapaknya ora tau ngrasani wong ora kayane lho. Ora tau lat maksudnya. Ini orang beda malah. Nah, itu seperti itu. Maka makna filosofinya, makna yang lebih mendalam itu memang harus sering dibersihkan. Bahkan sampai dengan ada nggak nih makanan-makanan yang kita makan ternyata haram. Nah itu dimaknai seperti itu. Bersihkan gigi kita, bersihkan mulut kita, jangan sampai makan makanan yang haram kembali. Nah itu bukan hanya sekedar sikat gigi, bukan hanya sekedar berkumur, tapi lebih dalam itu, sehingga kita akan memperoleh satu nilai lebih, kebersihan hati batin kita akan terjaga. Nggih, itu. Jadi mulut kita, wah ini sering makan barang haram nih, maka bertobat. Ya, berikutnya tinggalkan yang haram itu. Apalagi yang haram, yang makruh saja tinggalkan. Apalagi yang makruh, yang syubhat saja jangan diambil. Nah ini nggih, ada gaji subhat cerek, nggih. Ada pendapatan kita subhat nggih, ora apa-apa. Loh, kok ora apa-apa gitu nggih. Yang lebih baik subhat itu ya ditinggalkan. Karena subhat itu mendekati haram. Nah ini Bapak Ibu, nggih. Jadi yang subhat tinggalkan. Yang boleh kita konsumsi, yang boleh kita makan niku kan jelas. Halalan thayyiban. Orangana halalan thayyiban wa makruhan wa syubhatan, enggak ada. Enggak ada. Makanlah oleh kamu, makan minumlah yang halal, yang baik. Orangana ditambah sing makruh ulih, yang syubhat yang ngono mboten. Hanya halal thayyib. Itu Bapak Ibu. Jadi apa yang masuk ke mulut kita
Ketika kita berwudu itu seperti itu. Ya Allah, jangan sampai ada yang makruh masuk mulut saya. Jangan sampai ada yang haram masuk mulut saya. Mudah-mudahan yang masuk mulut saya itu hanya yang halal dan thayyib saja. Nah itu Pak, kalau wudu kita benar penuh penghayatan, maka nilainya nanti di dalam kehidupan itu akan sampai seperti itu. Bisa menjaga mulut dengan sebaik-baiknya. Baik fungsi mulut untuk bercakap-cakap, mengucapkan, ataupun untuk apa? Makan, minum. Nah ini Bapak Ibu. Jadi monggo direnungkan, diresapi, diamalkan dengan penuh pengharapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu. Kemudian semata-mata wastansik min kafin wahidin wastansir taf'alu dzalika thalathan. Kemudian berkumur. Ya, setelah bersikat gigi berkumur dan beristinsak dengan satu tangan. Ini juga kayaknya belum dipraktekkan ini. Ada yang sudah, ada yang belum. Berkumur dengan apa? Satu tangan. Ambil dengan satu tangan, airnya kita gunakan untuk masuk ke mulut dan sebagian kita hirup ke hidung sekaligus. Sekali ngambil untuk berkumur-kumur dan untuk dihirup ke hidung. Nah ini. Kemudian diputar-putar di dalam mulut, ya. Kemudian dihirup ke hidung, istinsar, keluarkan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi 3 kali, ya. Jadi berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung 3 kali seperti itu. Kemudian summaghsil wajhaka thalathan bimassil ma'qaini. Ini sudah nggih? Membasuh muka sudah? Sudah napa dereng? Ada yang nyatet tidak? Tidak ada. Ya. Ibu-ibu biasanya rajin. Ya. Kemudian basuhlah wajahmu 3 kali. Di dalam basuh wajah, ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Saya anggap sudahlah. Tadi kayaknya bapaknya sudah sampai mengusap kepala kan, nggih. Saya anggap sudah, maka saya percepat. Membasuh wajah. Apa yang diperhatikan ketika membasuh wajah? Bimaksil maqaini, membersihkan 2 sudut mata. Mata itu dibersihkan. Nah, kotoran-kotoran mata. Lah ini juga bukan hanya apa namanya yang dohir saja yang dibersihkan. Kalau kita kepingin betul-betul bagus gitu, nggih. Juga ada bayangan kita. Oh ya, mata ini memang dosanya ya akeh. Nang omah ya akeh dosane, metunggili ya akeh dosa. Nek ibu-ibu mending Pak, ibu-ibu mending temenan. Jadi ibu-ibu bersyukur Bu. Tapi ibu-ibu sing solehah. Nggih. Tapi nek ibu-ibu soleh, aduh, berat itu. Nggih. Nek ibu-ibu solehah, bersyukurlah. Tapi jangan sampai jadi ibu-ibu yang soleh. Ampun ngantos Bu nggih. Soleh cukup untuk bapak-bapak. Jadi yang soleh itu bapak-bapak, ibunya yang solehah saja. Jadi kalau ibu-ibu itu mending di rumah nonton TV juga terjaga insya Allah. Pandangan matanya terjaga insya Allah, ibu-ibu. Ibu-ibu melihat wanita tidak pakai kerudung, nggak apa-apa. Mboten napa-napa Bu panjenengan. Nggih. Ibu-ibu melihat laki-laki tidak pakai baju atas, hanya pakai celana pendek sampai lutut, mboten napa-napa. Tapi wong lanang deleng wong wadon kurang kotok pendek, bahaya. Jangankan itu, nggak pakai jilbab, iklan sabun, iklan sampo, iklan wangi-wangian, itu kan membuka aurat semua wanita itu. Nek bapak-bapak sing lihat dan menikmati, jangankan menikmati, lihat saja, itu sudah maksiat. Melihat aurat perempuan, yang aurat itu memang tidak boleh diperlihatkan. Ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu udah dosa. Itu di rumah, keluar rumah, wah seperti itu. Naik mobil sampai perempatan, lampu merah mandek seret. Mandeknya kan ada batas itu nggih, ada kotak motor. Berarti di bawah motor, di belakang motor. Ada motor dari belakang, parkir nang ngarepe, seret boncengan. Ternyata sing diboncengnya nganggo rok setengah paha. Wah, melolor. Ya melolornya kepriwe iki.
Ya Allah. Alhamdulillah apa astagfirullah apa kepriwe. Nah, nikmat ke aja nganti kemedep. Pandangan pertama boleh. Dalile gitu loh. Aduh. Ini eman-eman kayak. Aduh. Orang kaya orang duwe nang omah iki lho, Gung. Ini Bapak. Beda ya. Yang beda maning masa kon pada. Ini Bapak Ibu, nggih. Jadi laki-laki itu banyak itu godaannya, nggih. Banyak itu. Di rumah ya banyak, di jalan ya seperti itu. Maka wanita yang soleha itu akan menjaga dirinya. Dia sebagai artis akan ditutup auratnya. Kan ada itu artis itu dulu tuh. Yang kalau main dia tuh selalu dengan suaminya. Sinten Bu? Kira-kira tahu apa tidak? Pertama selalu dengan suaminya. Dan kemudian ada yang selalu berjilbab. Orang gelem melepas jilbabnya. Itu ada itu. Ya, luar biasa. Tapi sing akeh ya begitulah gitu kan. Ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi memang mata itu dibersihkan. Zahirnya juga batinnya. Ya, kita membersihkan zahirnya juga jangan sampai ya kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa setelah berwudu. Ya. Dengan berwudu mudah-mudahan juga dibersihkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Jadi yang sudah dilakukan mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah dengan berwudu. Dengan air yang kita usapkan kita basuhkan ke mata kita. Mudah-mudahan dosa mata kita bersamaan dengan tetesan air. Hadis riwayat Imam Muslim itu gugur dosanya. Dosa yang tidak sengaja. Dosa-dosa kecil. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini sangat penting. Nah, bimasil maqqa ini sudut mata itu satu. Kemudian yang kedua itolati ghuslihi ma'adalki wa takhallal lihyatak. Itolati ghuslihi. Di dalam membasuh muka itu melebihkan batasannya. Melebihkan membasuhnya. Kalau dari samping itu anak telinga, batas wajah, atas itu tumbuhnya rambut, bawah itu dagu, maka membasuh wajahnya dilebihkan. Ambil air, basuhkan pelan, jangan dilempar ya, pure gitu kan, jangan ambil, basuhkan pelan set, ya. Kemudian ke ataskan sedikit dari batas rambut tumbuh, sedikit ke ataskan, dilebihkan. Sampingnya juga lebihkan sedikit. Nah, lebihkan sedikit, bawahnya juga lebihkan sedikit ke bawah dagu. Nah, bawah dagu enaknya pakai ini, itu teknis, nih, teknis membasuh. Nah, seret ke atas, samping lebihkan, kemudian sudut mata, seret, ya. Kemudian ke bawah, lebihkan ke dagu, angel temen dikat sama tane. Ya. Wa takhallal lihatak. Nah, bagi yang punya jenggot, nah, maka ada satu amalan yang tambahan luar biasa. Kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah. Dengan menyela-nyelani jenggot ini juga sudah mendapatkan nilai lebih. Maka bersyukurlah sing jenggotnya tukul. Nggih, jenggotnya tukul, jenggotnya tumbuh. Itu bersyukur. Ada ibadah yang mudah gampang. Pertama, dengan memelihara jenggot tidak dicukur bersih, dirumat lah ya kayak gitu nggih. Itu pemahamannya ada yang memang ya tumbuhnya seberapa. Nah, jangan dicukur bersih. Okay. Itu sudah satu pahala. Karena jelas itu merupakan kesunahan. Nah, satu pahala. Dicukur boleh enggak? Ya tidak berdosa. Tidak berdosa. Jadi milihnya yang mana? Milih tidak berdosa apa milih dapat pahala? Napa Pak? Niki bapak kayak ibunya menang baik. Karena ibunya orang mungkin jenggoten. Orang mungkin. Nggih. Milih dapat pahala apa milih tidak berdosa? Nah, itu nggih. Bagi yang tumbuh, bagi yang tidak tumbuh ya orang anak pilihan, orang tumbuh gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu. Maka ada amalan lagi tambahan yaitu dengan apa? Ketika wudhu disela-selani. Nah, disela-selani jenggot. Ini Bapak Ibu. Itu juga merupakan tambahan, tambahan amal, tambahan ibadah,
tambahan ketaatan, bentuk ketaatan. Dan tentunya Allah tidak akan membiarkan amalan itu sia-sia. Pasti Allah akan membalasnya. Allah pasti akan membalasnya. Nah ini, dan tumbuhnya jenggot sesungguhnya juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ibu-ibu aja perintah, pak cukurlah, rungsep. Keri, keri. Aduh, itu rungsep cereng. Nah itu, ini kalau bapaknya kok jenggotnya tumbuh, dorong, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Yang penting dirapikan. Nah itu nggih. Lah ini, jadi watakhallal lihyatak, menyela-nyelani jenggot. Ada, berarti yang diperhatikan apa? Membersihkan apa? Sudut mata, melebihkan ke atas, ke samping, ke bawah, kemudian mengusapnya, ini mengusap ad-dalat, ya, kemudian apa? Menyela-nyelani jenggot teh. Nah, itu Bapak Ibu, itu dalam hal membasuh muka. Ya Allah, luar biasa, nggih. Jadi semuanya ada makna yang dalam sungguhnya. Baik. Berikutnya, summasil yadaika ma'al mirfaqani biddalki salatan, membasuh tangan. Ini juga sudah kayaknya ya Pak ya. Membasuh tangan. Ya sama ya, dari ujung jari sampai siku 3 kali, kanan dan juga kiri. Juga maknanya sama ya. Jadi kenapa harus dari ujungnya? Semuanya adalah anggota wudhu. Sela-selani jari, ujung jarinya, sela-selani jarinya, sampai siku lebihkan sedikit ke atas ya. 3 kali kanan dulu, 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Nah itu. Jadi dulu dalilnya hadis riwayat Aisyah ya. Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi kulli sya'nihi. Nah. Ya. Ini ya, jadi Rasulullah senang mendahulukan yang kanan dalam hal bersisirnya, memakai sandalnya, dan dalam setiap perkaranya, ya, kecuali yang ditentukan secara khusus. Maka ada yang harus dengan kiri dulu, ada itu ketentuan yang khusus. Seperti apa? Keluar masjid, kemudian masuk WC, nah itu kiri dulu. Melepas baju, ya gitu kan. Nah itu kiri dulu. Maka sungguhnya banyak hal ya, ibadah yang bisa kita lakukan yang mungkin dianggapnya sepele. Anduk-andukan misalnya. Anduk-andukan itu ya kalau kepengin nilainya lebih pada anduk-andukannya, pada mengeringkan air di badan, tapi kalau kita andukannya dari sebelah kanan. Ya, dalam rangka mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah senang mendahulukan yang kanan. Andukannya ke bagian kanan dulu. Kemudian bagian kiri. Itu nilainya lebih daripada hanya sekedar wus kayak gitu. Ya. Inilah ibadah. Itu Bapak Ibu. Ketone sepele. Makanya ada syair itu kan, la tahtakir syai'an saghiran muhtakar farubbama asalatid damal ibar. Jangan engkau sepelekan hal yang kecil. Bisa jadi sing jenengane jarum niku, jarum kan alit nggih. Itu bisa mengeluarkan darah. Jadi aja disepelekan nggih. Jarum mlebu weteng ya bahaya. Ini makanya santet kadang-kadang nganggo jarum. Mriki wonten santet mboten? Nggih, saya pernah disantet dulu gitu. Ternyata itu Pak jarum. Wah, jarum begitu banyaknya. Ya, pernah disantet alhamdulillah qadarullah itu tidak masuk gitu loh. Jadi ketahuan di suatu tempat di kamar saya, wah ternyata apa ini? Ternyata ada jarum. Jarum itu wah mungkin ratusan gitu loh. Dibungkus begitu, ya Allah, aku sudah mikir pasti ini santet, pasti. Lalu ada dibungkus kain putih, ada rambut yang melilitnya juga, terus koran. Oh ini ya Allah, alhamdulillah waktu itu, tidak terkena gitu, qadarullah. Nah, itu ternyata bahaya sekali itu, yang namanya jarum. Nah baik, berikutnya. Tsumamsah bi ra'sika aw bi nasiyatika wa 'alal imamah. Lalu usaplah kepalamu atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu. Nah, ini
Rasulullah SAW memang pernah mengusap di atas ubun-ubunnya saja. Oleh karena itu ada pendapat ulama seperti Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan ketika mengusap kepala itu minimal ia mengusap sebagian rambut. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i dibolehkan. Maka sebagian, bahkan mana saja, yang penting sebagian rambut. Karena Rasulullah pernah mengusap hanya ubun-ubunnya saja. Lah ini Bapak Ibu. Akan tapi ada dalil-dalil yang lain yang lebih sempurna di dalam melakukan apa namanya mengusap kepala, mengusap kepala. Nah, ada yang lebih sempurna. Karena mengusap ubun-ubunnya itu hanya pernah, tidak dilakukan secara terus menerus. Nah, tidak dilakukan secara terus menerus. Hanya Rasulullah pernah mengusap ubun-ubunnya dan juga sorbannya. Nah, itu pernah menunjukkan itu kebolehan, artinya minimal ya ada rambut yang diusap. Jadi kalau tidak sama sekali tidak sah wudhunya. Nah itu, tidak sah wudhunya. Maka ibu-ibu misalnya dalam kondisi yang darurat, tidak bisa bersembunyi dari laki-laki misalnya, di suatu tempat harus wudhu. Nah maka bagaimana? Ya pakai itu. Rasulullah pernah ubun-ubunnya, maka cukup sebagian depan. Nah, orang perlu buka apa jenengannya? Jilbab, nggak perlu buka jilbab. Nah, cukup sebagian depannya. Ini sudah cukup. Sudah cukup seperti itu. Kemudian di dalam Fiqhul Muyassar, ibu-ibu boleh mengusap jilbabnya, ya. Sebagaimana Rasulullah mengusap sorbannya. Itu boleh dalam kondisi yang darurat. Itu dalam Fiqhul Muyassar, ya. Kitab fikih yang dikarang oleh Kementerian Agama Arab Saudi. Nah, itu boleh dalam kondisi yang darurat, tidak dilepas jilbabnya, hanya mengusap kerudungnya bagian luar sampai tengkuk. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Itu mengusap kepala. Kalau laki-laki secara sempurnanya, lebih sempurnanya, otomatis, ya, tangan dibasahi, kemudian pelek bagian depan. Bagian depan, kemudian tarik ke belakang sampai tengkuk, kembali lagi ke depan, langsung. Nah, langsung apa ini? Jari-jari masuk ke telinga. Ini hadisnya Bapak Ibu sampai detail. Hadisnya itu berbunyi sampai detail. Jari-jari membersihkan bagian dalam telinga, ibu jari membersihkan bagian luar telinga. Itu hadisnya berbunyi detail seperti itu Bapak Ibu. Lah, ini mana ini? Nah ini, bi imraril yadaini min muqaddamihi ilal qafa wa raddihima. Dan caranya adalah menjalankan kedua tangannya, telapak tangan itu min muqaddamihi dari ujung kepala, ya, ujung tumbuhnya rambut itu, sebatas wajah dengan rambut, ya, depan, menjalankan ke belakang, kemudian kembali ke depan sampai tengkuk, kembali lagi ke depan. Nah, baru kemudian dilanjutkan langsung dengan sumamsah al-udhunaini zahiruhuma bil ibhamaini wa batinuhuma bis sababatain. Ya. Kemudian membasuh dua telinga, yang luarnya dengan ibu jari, bagian dalam dengan jari telunjuknya. Nah itu. Jadi ini berkelanjutan langsung. Sekali membasuh tangan, tangan dibasahi, tangannya dibuang, kemudian seret ke belakang, kembali lagi ke depan, tidak membasahi tangan lagi, tapi sampai ke depan, langsung ke telinga, seret, bagian dalam jari-jari, bagian luar ibu jari, seret. Nah, ini Bapak Ibu, jadi seperti itu di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang paling kuat. Jadi caranya seperti itu, langsung, jadi tidak terpisah, seret, depan, kemudian langsung telinga dengan satu kali membasahi telapak tangan. Nah ini juga kalau dihayati luar biasa. Kepala itu isinya apa, gitu kan? Maka kita basahi secara sempurna. Secara sempurna saja ya Allah. Ini sampai belakang basahi secara sempurna, kembali lagi ke depan. Jadi baik yang akan datang apapun yang telah lalu dalam pikiran kita,
nggih. Itu semuanya mudah-mudahan mendapatkan ketika itu salah, ketika itu dosa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa yang akan datang, kehidupan kita berikutnya itu mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Jadi yang sudah lalu dibersihkan, yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita memaknai lebih jauh itu seperti itu. Nah, kemudian telinga, ya jelaslah. Telinga pun kan banyak dosanya kan, nggih. Ini emang ya Allah, mendengarkan lebih seneng ngrungokna lagu dangdut apa lebih seneng ngrungokna murotal, Pak? Yang punya mobil siapa? Hampir semuanya punya. Yang sering disetel di mobil apa? Pengajian, murotal, apa dangdutan, apa apa-apa gitu loh. Ini Bapak Ibu, lebih baik jangan ada dangdutan, jangan ada rock-rockan, ya. Jangan ada yang lain-lain. Isi dengan kajian atau murotal saja di mobil kita Bapak Ibu. Sehingga nyun sewu, ketika terjadi kecelakaan misalnya, yang sedang kita dengarkan itu tausiah, pengajian. Yang kita sedang dengarkan apa? Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan yang kita sedang dengarkan apa? Patah hatiku jadinya. Ke lagunya Bapak Kekulomien. Lagu jadul sekali. Ya, hiburan itu ada yang bermanfaat sampai makanya sama ya. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang maksiat, ada yang merupakan ketaatan. Itu nggih. Jadi duniawi, semuanya itu dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kenikmatan dunia itu kenikmatan memang. Boleh enggak kita menikmati ke dunia? Boleh. Tapi nah itu tetap jangan sampai yang kita nikmati itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Nah itu Bapak Ibu. Ya, misalnya lagu dangdut saire kepriwe, saire bener apa ora, saire mengajak kita kepada taat kepada Allah atau tidak, saire malah yang-yangan. Kadang-kadang dalam sair itu esi pacaran misalnya ya, bahkan kadang ya itu seperti itu. Berarti ini sebuah kemungkaran di dalam syairnya. Belum terkait dengan berbeda pendapatnya ulama tentang musik. Musik itu ulama berbeda pendapat, Pak. Nah ini kita berhati-hati tentang hal seperti ini. Ulama itu beda pendapat tentang musik. Ada yang mengharamkan mutlak. Ada yang mengharamkan mutlak tentang musik. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan mubah. Asalnya mubah. Hukum asalnya musik mubah. Tergantung isinya seperti apa. Ya, kalau isinya mengarahkan kita kepada taat kepada Allah seperti lagu-lagu nasyid. Nah, lagu-lagu nasyid mengingatkan kita kepada Allah, maka itu menjadi sunnah. Ya, dianjurkan. Karena apa? Dalilnya umum. Apapun yang mengajak kita lebih taat kepada Allah, ya, menjauhi kemaksiatan, maka itu dianjurkan. Lah ini, jadi hiburan iya. Tapi sekarang kita robah hiburannya. Makanya sama dengan tadi, Pak. Sikat gigi, iya. Tapi kita robah lebih bermakna sikat giginya. Anduk-andukan, oke, anduk-andukan. Tapi kita tingkatkan lebih bermakna anduk-andukannya. Kan begitu? Oke, lebih bermakna. Karena tidak repot. Kan betul repot. Nah, nyetel, mendengarkan, insya Allah hiburan. Musik, apa namanya? Murotal itu hiburan yang paling menenteramkan dan menenangkan. Mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran adalah hiburan yang paling menenangkan dan menenteramkan. Nah itu harus kita pahami. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini peringatan dari Allah dan informasi dari Allah. Ketahuilah, ngertiyo sira kabeh. Bahasanya kan kedunung nggih bahasa Jawa. Ngertiyo sira kabeh. Ala bidzikrillah. Kelawan zikir dumateng Gusti Allah niku yang akan apa? Menenteramkan hati.
Jadi kalau mencari ketentraman, ketenangan itu bukan lari dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Baik pandangan kita, pendengaran kita, nah itu ucapan kita, mulut kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Itu tentram, membaca Quran, ya, kepengen tenang, sholat, ya. Kan banyak nih anak muda maning, lagi puyeng, malah nonton film. Alasnya lagi, kemudian maring ngendi gitu kan. Apa mending anak sing nginum-nginum, ya Allah. Stres kok, nggo ngilangna stres. Ini suatu yang keliru. Ini suatu yang keliru. Jadi ketika kita ingin ketenangan, ketika kita ingin kedamaian, itu apa? Zikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu petunjuk Allah. Nah ini Bapak Ibu, maka monggo, ya hiburan boleh, memang ya kita perlu hiburan, tapi hiburannya yang apa? Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari yang mubah. Jadi begini, ada satu perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata takwa itu, ya gampangannya begini, jangankan yang haram. Jadi orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisabin itu akan memperhatikan ini. Di dalam tafsir siapa itu? Saya kok lupa ya. Itu ada beberapa kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Di antaranya apa? Jangankan yang haram, yang mubah saja ditinggalkan. Yang mubah. Ya, jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah itu ditinggalkan Bapak Ibu. Berat kan bagi kita nggih? Yang mubah, yang istilahnya Pak boleh ya dilakukan, tidak dapat pahala, tidak dosa. Ya, dalam kategori fikihnya begitu kan. Mubah itu kan tidak dapat pahala, tidak berdosa. Itu kalau orang yang betul-betul kepengen menjaga diri, yang mubah saja ditinggalkan. Ya Allah, kita kan sulit nih kan? Sulit itu. Kadang-kadang tongkrong ngobrol saja. Ya, tongkrong ngobrol. Boleh enggak? Hal yang mubah. Tapi kalau orang yang betul-betul ingin ya mendapatkan kemuliaan dari Allah, yang ternyata sampai tingkatan yang masuk surga tanpa hisab, itu tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan waktu, maka tidak digunakan untuk ngobrol sing orang genah. Misalnya ngobrol pun di situ akan diskusi terkait dengan ya, ibadah, penghambaan diri kepada Allah, persoalan keumatan. Nah itu digunakan untuk itu, ngobrol dimanapun. Ya Allah, luar biasa nih Bapak Ibu. Saya kadang-kadang membaca riwayat-riwayat seperti itu. Loh kok aduh temen ya, awake nyong ngaten loh. Aduh. Jadi kira-kira bisa mlebu surga tanpa hisab apa ora gitu kan. Ya kita berusahanya begitu, berusahanya tetap terus berusaha. Nah, sampai yang mubah itu ditinggalkan. Ini kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kok sampai ke situ ya? Tadi bahas apa ini? Telinga nggih, telinga, masalah telinga. Maka mari kita jaga telinga kita. Jadi mata sudah, mulut sudah, ya. Kemudian telinga kita jaga, ya. Apalagi yang haram. Ya. Jangan sampai kita mendengar yang haram. Ya. Apa yang makruh kita coba jangan sampai mendengar yang makruh. Isi telinga kita dengan sesuatu yang manfaat, dunia akhirat. Hibur diri kita dengan sesuatu yang manfaat, dunia akhirat. Nah itu Bapak Ibu. Karena apa? Kita bukan mencari kesenangan, tapi yang kita cari adalah keselamatan. Insya Allah keselamatan akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Itu Bapak Ibu. Sing penting selamat. Nah niku selamat. Nah orang bisa seneng-seneng ya kayak gue. Itu berarti pemahaman kesenangan yang keliru. Okay. Maka kebahagiaan yang hakiki sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Doa kita bagaimana? Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah ini Bapak Ibu, maka diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah itu nggih. Jadi seperti itu di dalam mengusap telinga. Kemudian tsummaghsil rijlaika ma'al ka'bani biddal kitalatan. Membasuh kaki nggih. Ma'al ka'baini sampai dengan mata kaki. Dengan digosok. Jadi ini sependapat dengan Imam Malik. Digosok, diusap. Jadi Imam Malik seperti itu merupakan rukun kalau Imam Malik. Jadi kalau membasuh wajah, kemudian tangan, kaki, tidak diusap, itu menurut Imam Malik tidak sah wudunya. Tapi menurut yang lain tetap sah. Selagi airnya itu diyakinkan sampai ke seluruh apa? Anggota wudhu. Jadi Imam Malik itu mewajibkan, menjadikan rukun karena untuk meyakinkan air itu sampai ke seluruh anggota wudhu. Jadi kalau wudhunya kita hanya ungkang-ungkang saja, nyun sewu nggih, ungkang-ungkang saja di bawah keran misalnya, lah itu kan bisa jadi tungkake esih garing, kayak gitu kan. Maka di dalam hadis fawailul lil aqab, celakalah bagi orang yang wudu tungkake esih garing. Esih wudu ya wutuh Pak. Masa tungkake hilang? Tungkake esih garing, udah esih wutuh. Tungkake garing nggak kena air, itu celaka. Ya, kalau ada yang mengatakan fawailul itu neraka wel gitu kan. Zaman mien kan kata niku nggih. Fawailul lil musallin, mongko neraka wel kaduwe wong kang sholat. Nah, tapi aja mandek nang kono, teruskan kayak gitu loh. Ini bahaya kalau sampai berhenti sampai di sini. Wong sholat gue celaka. Padahal sholat yang seperti apa yang celaka? Lah ini Bapak Ibu, jadi diusap ya, digosok kakinya. Maka sama dengan kita membasuh tangan dari ujung jari kaki, disela-selani jarinya. Nah ini kesempurnaannya seperti itu. Jangan sampai ada anggota wudhu itu yang tidak kena air, tidak sampai air kepadanya. Maka disela-selani betul. Kalau Ibnu Abbas pakai jari kelingking, Ibnu Abbas. Dan memulainya dari yang paling kanan. Jadi kalau kaki kanan, gue mulainya kang jentik. Kaki kiri mulainya kang jempol. Antara jempol dan jari. Yaitu, jadi karena apa? Memulai dari sebelah kanan. Jadi kalau kaki kanan kan kanan dulu, itu mulai dari jentik. Dari jentik itu ya, sebelah sini kaki, nah terus. Nah, itu kalau Ibnu Abbas pakainya jari. Apa ada ketentuan secara khusus? Tidak ada. Jadi boleh aja dengan apa jari telunjuk boleh. Tapi kalau kamu jari jempol ya boleh. Kurangel. Nggih kan? Kalau telapak kaki kan rengket-rengket, nggih kan nggih? Telapak kaki kan jaraknya rengket-rengket. Lah nek kanggo jari jempol ora dadi. Nah, kenapa pakai jari kelingking? Ya karena yang kecil kan kelingking. Jadi lebih mudah untuk menyela-nyelani jari kaki. Nah itu, kanan dulu, kemudian baru sebelah yang kiri. Kanan 3 kali, disela-selani sebelah kanan dulu, kemudian setelah selesai 3 kali kiri, ya, dari mulai jempol sampai jentik. Nah itu Bapak Ibu. Nah, sampai mata kaki. Nah kemudian dilebihkan sedikit di atas mata kaki. Nah ini Bapak Ibu, ya Allah luar biasa kalau kita betul-betul menghayatinya sesungguhnya dan mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Itu akan membuahkan satu hasil yang insya Allah luar biasa. Nah ini nggih, membasuh kaki. Dan kita sadari bahwa kaki itu ternyata ya tempat jujugaken kita ya. Bisa ke pengajian, bisa kemana saja. Ke pasar ya kaki, ke masjid ya kaki, berjalan kaki. Ya Allah. Bahkan langkah kaki kita juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngaten? Nggih kan? Langkah kaki kita ke masjid itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Maka kalau langkah kaki kita ke maksiat, ini Bapak Ibu.
Ya, insya Allah kita tidak banyak maksiat lah, insya Allah, nggih. Insya Allah. Tapi ya, sing ora kerasa mungkin akeh. Itu harus kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat-maksiat yang sengaja, insya Allah tidak banyak lah. Insya Allah tidak banyak. Ya, ya secara dohir ya, maksiat sengaja tidak banyak. Tapi ketaatan yang sengaja, insya Allah lebih banyak. Tapi yang tidak kita sadari, nah itu yang kita tidak tahu. Ini Bapak Ibu. Baik. Maka kita jaga bersama-sama kaki kita. Ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kaki yang tidak kita sengaja, yang kita tidak tahu, dengan berwudu dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimaafkan dosa-dosa kaki kita. Oke? Dosa-dosa dari kaki kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berguguran dengan gugurnya air dari kaki kita. Nah, kita insyaallah luar biasa Bapak Ibu. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya dijaga. Setelah wudhu, kemudian sholat, dijaga betul. Kemutan mau, ya Allah, iya ya, sudah digugurkan dosa-dosanya, jaga aja nanti kakek dosa mani. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian wabda bil yumna, ini jelas sudah, ini sama aja. Terakhir, setelah kaki selesai, kanan 3 kali, kiri 3 kali, dari ujung kaki di sela-selani jarinya sampai mata kaki, dilebihkan ke sedikit di atas mata kaki. Maka setelah itu membaca zikir setelah wudu. Dalil yang paling kuat adalah hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang berikutnya itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya, hadis tentang doa berikutnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini hadisnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Nah, tapi apakah itu menjadi suatu kebid'ahan? Tidak. Tidak. Cuma dalilnya diperselisihkan, begitu. Kalau ada orang yang membaca apakah dosa? Ya tidak, otomatis tidak. Ya. Nah, ketika kita kembali kepada yang disepakati saja, yang disepakati oleh para ulama, ya sampai di sini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disepakati oleh para ulama. Menghindari hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau saya mengamalkannya ini, karena ini yang disepakati oleh para ulama, insya Allah no problem gitu loh. Tidak ada sing ngaruh-ngaruhi, istilahnya begitu Pak. Tidak ada yang ngaruh-ngaruhi, istilahnya begitu. Kalau ditambahkan ada yang ngaruh-ngaruhi, karena itu hadisnya lemah kok, nah, kayak gitu. Nah, jadi saya ketika dalam hal-hal yang ada ikhtilaf begitu, mana yang disepakati oleh para ulama, dalilnya seperti apa? Oh, yang disepakati dalilnya seperti itu. Nah, itu yang kita amalkan. Al-khuruju dalam kaidah fikih kan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari hal yang diperselisihkan itu lebih disukai. Nah, itu lebih dipilih. Jadi melaksanakan yang tidak diperselisihkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, ini penting. Panjenengan sudah selalu seperti itu, baca itu atau tidak? Alhamdulillah yang sudah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, ini di dalam hadisnya ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, ya. Lima rawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala innahu qala anifan ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi ini ora bain-bain gitu loh. Membaca asyhadu alla ilaha illallah, ya. Tapi memang harus diawali dengan wudu yang benar. Dalam hadis ini, ma minkum sapa wonge sira kabeh min ahadin, dari salah satu orang dari kamu sekalian yang yatawadda wudu fayusbighul wudu, maka menyempurnakan wudunya.
Wudunya disempurnakan. Sing apik, sing alon, sing khusyuk, bener wudunya. Kemudian setelah selesai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang disepakati memang hadisnya sahih. Illa kecuali futihat lahu akan dibukakan baginya abwabul jannah, pintu surga ats-tsamaniyah yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, yang dia boleh masuk milih dari pintu manapun yang 8 itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sempurnakan wudhu kita. Okay. Karena yaitu tadi dengan penuh penghayatan, ya Allah, dosa digugurkan, dosa mata digugurkan, dosa telinga digugurkan, diampuni oleh Allah, dosa kaki diampuni Allah. Logikanya kalau orang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, masuk surga apa mboten? Masuk surga. Logikanya kan begitu. Mulane golek wudhu sing bener kayak gitu loh, nggih. Sempurnakan betul, dihayati betul, karena Allah betul. Yang namanya karena Allah ya taat dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah. Orang kok karepe dewek. Nah itu. Nah, ini Bapak Ibu, nggih, dibukakan ya. Tidak ada di antara kamu sekalian yang menyempurnakan wudhunya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8 dan silahkan mau masuk dari yang mana suka. Ya Allah, ini Bapak Ibu, murahnya Allah. Lah kalau ini dalil yang tentang ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada hadisnya, tapi hadisnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, Al-Albani mengatakan sahih, Abu Thahir di antara itu mengatakan hadis itu dhaif. Jadi hadis itu diperselisihkan. Yang tidak diperselisihkan memang hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nggih. Selesai bab wudu Bapak Ibu. Nggih, selesai bab wudu nggih. Bagaimana kita untuk menghayati gitu nggih. Jadi zahirnya kita bersih nggih, suci dari hadas, nah, dan batinnya kita juga insya Allah bersih dari dosa. Nah, dan diharapkan setelah wudu itu juga bisa menjaga nilai-nilai wudu. Dilanjutkan dengan sholat dan seterusnya. Nanti kita bahas, nggih. Setelah ini pertemuannya akan datang apa? Bab sholat. Sama bab sholat masih dalam rangka untuk apa? Mensucikan lahir dan batin kita. Nah itu Bapak Ibu. Baik, saya kira ini sudah lebih 5 menit Bapak Ibu. Pangapunten nggih. Ini korupsi apa ora gitu jenengane? Ada pertanyaan apa tidak bab wudu? Monggo. Oh baik.